Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Framework Indonesia. Kita masih melanjutkan pembahasan kita di seri tutorial membuat aplikasi penggajian dengan menggunakan Framework Coordinator 3. Dan di video kali ini kita akan masuk pada submenu laporan absensi. Sebelum kita akan membuat fitur laporan absensi ini, kita akan melihat dulu seperti apa tampilan yang akan kita buat. Jadi nantinya kita akan membuat filter laporan kehadiran pegawai seperti ini. Ada bulan, ada tahun. Contohnya saya pilih Januari 2020. Ketika saya klik cetak laporan kehadiran, maka akan muncul window print seperti ini yang menampilkan bulan dan tahun yang kita pilih. Kemudian ada nama pegawai, NIK, jabatan, serta data kehadiran alfa dan sakit. Oke, langsung saja kita akan mulai. Jadi kalau kita klik di submenu laporan absensi, di sini kita sudah tambahkan di sidebar ya, nama controllernya laporan absensi. Jadi langsung saja kita akan membuat file ini di folder controllers. Silakan teman-teman buka text editornya. Kemudian buka folder controllers, folder admin, kita klik kanan new file. Lalu kita save as dengan nama laporan absensi.php. Oke, seperti biasa kita buka tag PHP. Kemudian nama kelasnya laporan absensi. Extend CI controller. Lalu kita buat metode index ya. Public function index. Kemudian kita buat di sini variabel data untuk menampung title-nya. Inisialnya title kita buat contohnya cetak apa ya titlenya, laporan aja, laporan absensi. Oke, kemudian di bawahnya kita akan load view untuk filter laporan absensinya. Kita bisa copy saja dari laporan gaji mungkin. Nah, ini kita copy. Oke, kemudian kita paste di sini. Untuk view utamanya kita ganti menjadi filter laporan absensi. Nah, langkah selanjutnya kita akan membuat view ini, filter laporan absensi. Oke, jadi buka folder views, folder admin, klik kanan new file, lalu kita save as dengan nama filter laporan absensi.php. Nah, kalau kita lihat di bagian laporan kehadiran ini atau laporan absensi ini, filternya ini sama seperti filter laporan gaji ya. Nah, seperti ini, hanya saja nanti mungkin kita akan ubah bagian headernya dan bagian buttonnya. Jadi kita bisa copy saja view dari filter laporan gaji pegawai. Oke, karena view-nya sama ya. Oke, jadi silakan buka filter laporan gaji yang sudah kita buat di pertemuan sebelumnya. Ini kita klik kanan, blok dulu, klik kanan, copy, lalu kita paste di sini. Oke, kita akan ubah terlebih dahulu untuk judulnya, jadi filter laporan absensi. Nah, kemudian untuk di bagian tag formnya, metodenya tetap post. Nah, action ini kita ubah jadi admin slash, kita masukkan di sini nama controller yang tadi kita buat, yaitu laporan absensi. Laporan absensi. Kemudian di sini metodenya cetak laporan absensi. Oke, kemudian kita ubah untuk buttonnya. Ini jadi cetak laporan absensi ya. Oke, kita coba save lalu kita lihat hasilnya.
Silakan di refresh, kemudian kita ke laporan, klik di submenu laporan absensi. Nah, oke, sudah muncul ya, sudah muncul filter laporan absensi. Nanti ketika kita pilih bulan, lalu pilih tahun, kita cetak laporan absensi, maka dia nanti akan mengarah ke metode cetak laporan absensi. Nah, sekarang kita akan buat dulu untuk metode ini, cetak laporan absensi. Kita kembali lagi ke controller kita. Oke. Public function cetak laporan absensi. Oke, kemudian kita buat variabel data untuk menampung title-nya sama dengan cetak laporan absensi. Nah, untuk mengambil data dari tabel kehadiran, data kehadiran ini, maka kita akan buat query-nya di bawah. Oke, kita akan buat query-nya seperti ini. Inisialnya contohnya lab kehadiran. Oke. $dis db query-nya select bintang from data kehadiran where data kehadiran atau langsung saja ya, where bulan. Oke, where bulan sama dengan kita nanti akan buat sebuah variabel namanya $bulan tahun. Oke, seperti ini. Kemudian kita order by nama pegawai ASC. Oke, kemudian kita result ya. Kita result. Nah, kemudian kita akan buat terlebih dahulu untuk variabel bulan dan tahun ini. Jadi variabel bulan tahun ini itu kita ambil dari inputan ini tadi. Nah, di sini kan kita punya sebuah select option namanya bulan, kemudian yang untuk tahun name-nya tahun. Jadi kita ambil data ini dengan menggunakan metode post tadi. Oke, jadi kita ambil dulu data ini, kita simpan di dalam variabel. Contohnya untuk bulan kita buat variabelnya bulan. Kita ambil datanya $dis dengan menggunakan metode post ya. Jadi $dis input post. Kemudian name dari bulan itu adalah ini tadi, bulan. Jadi kita ambil name-nya, kita masukkan bulan. Oke, demikian juga dengan tahun. Sama dengan $dis input post nama fieldnya tahun. Nah, kemudian kita akan menggabungkan bulan dan tahun ini. Kita akan gabungkan, kita buat variabel sesuai dengan yang kita panggil di sini tadi. Nama variabelnya bulan tahun. Nah, ini coba kita copy lalu kita paste di sini. Variabel bulan tahun sama dengan $bulan ditambah $tahun. Nah, mengapa variabel bulan dan tahun ini kita gabung? Karena kalau kita lihat di database, untuk field bulan itu adalah penggabungan atau kombinasi antara bulan dan tahun. Coba saya perbesar dulu. Nah, contohnya ini adalah 09/2020. Ini adalah gabungan antara bulan September 09 dan tahun 2020. Demikian juga dengan
data yang nomor 3 ini adalah 10/2020 ya. 10/2020 ini adalah penggabungan antara bulan dan tahun. Jadi 10 ini adalah bulan dan 2020 ini adalah tahun. Nah, makanya tadi di query-nya itu kita buat seperti ini, select bintang from tabel data kehadiran ya. Ini tabel data kehadiran. Lalu where bulan ya. Yang kita ambil adalah yang field bulan yang ini ya. Ini field bulan adalah variabel bulan tahun. Variabel bulan tahun itu apa? Variabel bulan tahun itu adalah gabungan antara bulan dan tahun yang datanya kita ambil dari filter data ini tadi. Oke, mudah-mudahan teman-teman paham ya. Nah, selanjutnya kita akan buat view-nya untuk menampilkan tampilan seperti ini tadi ya. Nah, print seperti ini, kita akan tampilkan datanya. Oke, jadi kita bisa buat di sini $this load ya, view. Kemudian kita ambil header dan view utamanya saja ya. Kita ambil di sini template atau kita bisa copy saja dari atas deh supaya cepat. Kita copy dari sini. Kita paste. Nah, kemudian sidebar-nya kita hapus saja, lalu footer-nya juga kita hapus. Untuk view utamanya ini kita ganti menjadi cetak laporan kehadiran atau laporan absensi ya. Oke, selanjutnya kita akan membuat view ini. Kita copy lalu kita buat filenya di folder views, folder admin. Save as dengan nama cetak laporan absensi.php. Oke. Kemudian kita buka tag HTML. Title-nya buka tag PHP. Echo $title. Nah, ini kita ambil tadi dari sini ya. Dari sini. Jadi nanti akan menampilkan data ini. Oke, kemudian di bawahnya kita buat sedikit style CSS. Untuk tag body-nya itu kita tambahkan font family, kita gunakan saja Arial. Kemudian warna fontnya kita buat hitam semua. Black ya. Oke, kemudian kita buat di bawahnya untuk judul laporannya. Kita bisa menggunakan text center di sini. H1, nama perusahaannya PT Indonesia Bangkit. Lalu di sini H2. H2 contohnya laporan kehadiran pegawai. Oke. Nah, kemudian kita buat tag table untuk menampilkan bulan dan tahun. Kita buka tag TR lalu TD untuk bulan. TD lagi sama dengan TD, ini kita ambil dari, kita buka tag PHP dulu, echo $bulan. Nah, variabel bulan ini kita ambil dari mana? Kita ambil dari inputan ini tadi ya. Jadi kita perlu ambil dulu datanya dengan menggunakan metode post ya tadi. Jadi kita bisa copy saja dari sini. Oke, kita copy dari sini. Lalu di atas tag table ini kita buka tag PHP. Kita paste di dalamnya. Oke, coba kita cek dulu, kita refresh. Contohnya kita mau menampilkan data bulan Oktober 2020. Nah, oke, muncul ya bulan Oktober. Kalau saya switch ke bulan September, maka jadi bulan September 09. Sekarang kita tinggal tampilkan tahunnya. Ini kita copy. Lalu kita paste di bawahnya. Ini jadi tahun
Nah, ini jadi tahun. Oke, sudah muncul tahunnya. Nah, selanjutnya kita tinggal tampilkan saja datanya di bawahnya. Kita ambil data dari tabel data kehadiran. Kita read ya datanya di bawahnya. Jadi kita buka tag table, kita simpan di dalam tabel, kelasnya table border, table strip. Oke. Kemudian kita buat tag th-nya. TH yang pertama nomor ya. Kemudian nama pegawai. Lalu contohnya nick. Kemudian mungkin kita tambahkan jabatan. Lalu hadirnya setelah hadir, coba kita lihat dulu. Hadir sakit alpa ya. Sakit alpa. Oke. Nah, kemudian kita tampilkan datanya di bawah ya. Jadi kita buka tag PHP. Kita buat variabel nomor sama dengan 1 dulu untuk nomornya nanti. Lalu kita for each ya, kita for each data yang di sini tadi. Yang di query ini kita ambil inisialnya, lab underscore kehadiran. For each $lab underscore kehadiran S, contohnya kita buat $L. Kita tutup dulu for each-nya, buka tag PHP, and for each. Lalu kita tampilkan datanya di bawahnya, kita buka tag tr, lalu tag td. Kita auto increment dulu untuk nomornya, buka tag PHP echo $nomor plus. Lalu kita ambil untuk data nama pegawai dulu. Buka tag td, PHP echo $L ya, $L dari sini. Kemudian kita ambil nama underscore pegawai. Pastikan untuk nama ini itu sesuai dengan nama fieldnya ya. Oke. Kemudian ini kita bisa copy saja untuk data berikutnya. Ini nick ya. Nick, kemudian coba setelah nick nama jabatan. Ya, nama jabatan ya. Nama jabatan, lalu hadir, jumlah hadir. Kemudian jumlah alpha, sakit dulu ya, sakit lalu alpha. Oke, kita save lalu coba kita lihat hasilnya. Refresh. Nah, datanya muncul ya untuk bulan September 2020. Nah, sekarang kita tinggal tambahkan saja untuk script ya, window. Jadi nanti ketika kita klik print atau cetak maka akan muncul window printnya. Jadi kita buka text script di sini. Lalu kita tambahkan window titik print. Oke, kita kembali lagi, kita pilih bulan Oktober 2020 cetak. Nah, oke, sekarang untuk window printnya sudah muncul. Nah, sepertinya di sini masih ada masalah ya teman-teman. Kalau contohnya saya kosongkan bulan dan tahunnya, lalu saya cetak laporan absensi. Nah, maka teman-teman bisa lihat di sini datanya tidak muncul ya. Kenapa? Ya, kenapa tidak muncul? Karena di sini tadi. Nah, di sini. Tadi saya lupa nih. Ini kita belum membuat pengkondisian apabila datanya kosong.
ya. Apabila data ini kosong, maka kita akan membuat pengkondisian sama seperti di data penggajian. Nah, seperti ini ya. Jadi apabila datanya tidak kosong, maka akan ditampilkan variabel bulan dan tahun yang diambil dari form ini. Tetapi apabila ini kosong, artinya tanpa diisi lalu langsung diklik cetak laporan absensi, maka data variabel bulan dan tahun itu digantikan dengan function date untuk bulan dan function date untuk tahun. Artinya akan diambil data bulan dan tahun saat ini. Oke, jadi kita bisa copy saja dari sini mungkin. Kita copy lalu kita ganti dengan ini. Ini kita hapus saja. Oke. Nah, kita save lalu kita coba refresh. Ketika saya kosongkan bulan dan tahunnya lalu saya klik cetak laporan absensi. Nah, maka datanya tampil ya. Hanya saja ini masih kosong. Oke. Nah, kita bisa copy lagi ini. Kemudian ke cetak laporan absensi. Yang ini juga kita ganti ya, yang ini. Oke. Coba refresh. Nah, maka sekarang muncul untuk bulan dan tahunnya. Oke, teman-teman, cukup sekian untuk kali ini. Untuk laporan data absensi, saya akan review lagi apa yang sudah kita pelajari. Jadi tadi kita sudah membuat controller laporan absensi, kemudian method index, lalu view filter laporan absensi. Nah, ini dia view-nya. Oke, jangan lupa pastikan untuk metodenya ini tidak salah ya. Metodenya ini sudah diperbaiki, sudah diganti karena tadi kita copy paste. Oke, kemudian kita buat ini metode cetak laporan absensi untuk melakukan cetak laporan absensi. Kemudian ini adalah view untuk cetak laporan absensinya. Oke teman-teman, cukup sekian untuk video kali ini. Dan jangan lupa bagi teman-teman yang sudah menonton video ini untuk mendukung terus channel Framework Indonesia dengan cara like video ini dan juga video-video lainnya, kemudian tekan tombol subscribe ya. Kemudian apabila teman-teman merasa mendapatkan manfaat dari video ini, bisa di-share ke teman-teman yang lainnya dengan menggunakan sosial media yang teman-teman gunakan. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.